Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, kita masuk di chapter 2 atau di bab 2 dengan judul We Can Do It and We Will Do It. Yang artinya kami dapat melakukannya dan kami akan melakukannya. In this chapter, di bab ini, we will learn, kita akan mempelajari to state that we can do something, yang artinya menyatakan bahwa kami dapat melakukan sesuatu. Dan to state that we will do something, yang artinya menyatakan bahwa kami akan melakukan sesuatu. Jadi, di dalam bab ini kita akan mempelajari can and will. Dan kita akan mengawalinya dengan mempelajari can, yang artinya dapat atau bisa. Oke. To state that we can do something, menyatakan bahwa kita dapat melakukan sesuatu. Mari kita lihat percakapan berikut. Let's see the conversation. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Yang artinya, Benny, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Saya tidak pikir saya bisa, tapi saya akan mencobanya. Jadi, di dalam percakapan ini, ketika kita ditanya apakah kita bisa atau tidak, kita menjawab apakah kita bisa atau tidak. Dan kita harus tetap positif untuk melakukan bahwa kita akan bisa melakukannya. Oke, kita lihat di percakapan. Siti, can you return the book to the library for me, please? Certainly, I can, and I will. Yang artinya, Siti, bisakah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untukku? Mohon. Tentu saja, saya bisa dan saya mau. Kita lanjut di percakapan berikutnya. Dina, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can? I know you can. You just will not do it. Yang artinya, Dina, maaf, saya tidak bisa datang tepat waktu ke pertemuan. Kamu tidak bisa? Saya tahu kamu bisa. Kamu hanya tidak mau melakukannya. Oke. Jadi, dalam percakapan ini, kita diperlihatkan contoh ketika can bertemu dengan not. Nanti akan ada penjelasannya. Oke. Selanjutnya, in this lesson, we learn about, dalam pelajaran ini, kita mempelajari tentang, yang pertama, can. Nah, dalam bentuk pernyataan seperti ada subjek, tambah can, tambah verb atau kata kerja, tambah objek. Contohnya, I can speak English. I can speak English. Yang artinya, saya dapat berbicara bahasa Inggris. I sebagai subjek, tambah can, tambah verb yang speak, dan English sebagai objeknya.
Yang kedua, can dalam bentuk negatif. Can tambah not menjadi cannot atau can't, yang artinya tidak bisa atau tidak dapat. Bagaimana susunan kalimatnya? Pertama, subjek tambah can tambah not tambah verb tambah objek. Contohnya, I cannot speak English. I cannot speak English. I sebagai subjek tambah cannot, speak sebagai verb, English sebagai objeknya. Yang artinya saya tidak dapat atau tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Yang ketiga, can dalam bentuk pertanyaan. Sebagaimana kita telah melihat di contoh percakapan sebelumnya yang menunjukkan pertanyaan meminta di mana can dalam bentuk pertanyaan yang menunjukkan bahwa kita meminta sebuah permohonan. Bagaimana bentuknya? Pertama can ditambah subjek, ditambah verb, ditambah objek, ditambah tanda tanya. Dan ini yang sering biasa dilupakan ketika kita menulis kalimat tanya, selalu melupakan tanda tanyanya. Dan harus menggunakan tanda tanya ketika kita membuat kalimat tanya. Contohnya, can you write the message in English? Can you write the message in English? Yang artinya, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Saya ulangi, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Perhatikan susunan kalimatnya. Ada can, you sebagai subjek, write sebagai verb, the message in English sebagai objeknya. Dan jangan lupa tanda tanya. Dan ini harus dicatat di dalam buku catatannya. Oke, kita masuk dalam tugas. Tugasnya seperti apa? Contohnya seperti example, contohnya Mrs. Harum berkata atau Nyonya Harum berkata, I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Oke, jadi itu adalah pernyataan atau perkataan dari Nyonya Harum yang artinya, Nyonya Harum, saya sangat bangga pada Siti. Sekarang dia bisa membantuku dengan pekerjaan rumah sebelum dia ke sekolah. Dia bisa bangun dari tidur sendiri. Jadi, tugasnya seperti apa? Kalian disuruh membuat pernyataan ulang apa yang dikatakan oleh Mrs. Harum atau Nyonya Harum. Contohnya, according to Mrs. Harum, berdasarkan pernyataan Mrs. Harum, yang artinya maksudnya apa? Kita ingin menulis apa yang sudah dikatakan oleh Mrs. Harum. Jadi apa yang dikatakan oleh Mrs. Harum terhadap Siti? Yang pertama, A. Siti can help her with the housework before she goes to school. Siti bisa, yang artinya Siti bisa membantunya dengan pekerjaan rumah sebelum dia pergi ke sekolah. Jadi di bagian A ini kita tidak menggunakan
help me. Kita tidak menggunakan help me, tapi kita menggantinya dengan her, yang artinya nya. Nya kepada siapa? Nya kepada Mrs. Harum. Saya ulangi, kita tidak menggunakan help me, tapi kita menggantinya dengan her, yang artinya membantunya. Ya, membantu siapa? Membantu Mrs. Harum. Jadi, saya baca ulang, Siti can help her with the housework before she goes to school. Jadi kalimat bagian A ini kita mengambil dari pernyataan dari Mrs. Harum yang katanya I'm very proud of Siti. Dia sangat bangga kepada Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. Sekarang dia bisa membantuku dalam pekerjaan rumah sebelum dia ke sekolah. Jadi kita turunkan ke bagian A. Karena di dalam soalnya nanti itu cuma ada muncul contohnya seperti Siti can. Kita mau cari apa di dalam pernyataan Harum yang Siti bisa lakukan. Jadi yang bagian A, jadi yang di bagian A yang Siti dapat lakukan adalah Siti can help her. Her kepada siapa? Artinya nya kepada siapa? Nya kepada Mrs. Harum. Membantunya atau membantu Mrs. Harum with the housework, dengan pekerjaan rumah, before she goes to school, sebelum dia ke sekolah. Itu yang Siti lakukan berdasarkan dari pernyataan Mrs. Harum. Ya, berdasarkan pernyataan Mrs. Harum. Terus yang kedua, apa lagi yang bisa dilakukan oleh Siti? She can get up early herself. Dia bisa bangun dengan sendirinya. Artinya, Siti bisa bangun di pagi hari lebih awal, tanpa harus dibangunkan lagi. Jadi, berdasarkan pernyataan Mrs. Harum, ada dua yang Siti bisa lakukan. Yang pertama, bisa membantunya dalam pekerjaan rumah sebelum ke sekolah. Terus kedua, dia bisa bangun pagi-pagi dengan sendiri tanpa harus dibangunkan. Oke. Selanjutnya, kerjakan 2 dan 8, lakukan seperti pada contoh yang ada pada halaman 23 di buku cetaknya. Di halaman 23 itu adalah semua pernyataan-pernyataan. Dan di halaman 24 itu kalian jawab bagaimana model atau format menjawabnya. Dan itu dikerjakan di buku tulisnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.